Halo guys, selamat malam, selamat apalah itulah, selamat menyambut bulan Februari. Gua baru aja kelar maraton anime isekai tahun 2025. Semua anime isekai tahun lalu udah gua tonton. Dan maraton gua ditutup dengan anime isekai Disney Pret itu. Judulnya Wonderland, Wonderland bodo amat lah. Nggak tahu lah itu Wonderland apalah. Intinya gue sebut tuh isekai Disney. Dan tolong kasih gue sesuatu buat dipukul gitu. Gue merasa tambah gue merasa IQ gue turun nonton tuh anime. Baru kali ini gue nonton anime isekai gue emosi. Ini anime buat siapa sih ini anime? Buat anak kecil. Gue itu anak kecil itu. Jadi tuh anak kecil tuh. Cerita apa sih ini? Aduh. Astagfirullah. Ini anime apa ini? Astaga. Gue betulan baru nonton tuh anime tuh. Baru saking gue kesalnya gue live ini. Gue pengen mengeluarkan semua emosi ketika gue nontonnya nih. Ini anime apa? Orang pintar mana yang bikin ini ceritanya? Lu mau tahu nih anime ceritanya tentang apa? Tahu kasus jambret? Tahu? Ada orang dijambret, suami yang istrinya dijambret ngejar penjambret. Jambretnya kecelakaan meninggal. Orang yang ngejar jambret jadi tersangka. Itu literally cerita isekai Disney. Apa istilahnya? Iya betul dong. Iya, itu literally isekai Disney. Tolong ada orang yang bisa dipukul lo gitu kan. Ini anime isekai apa, Cok? Bodohnya ini cerita. Siapa yang nulis ini? Kenapa gue bilang kayak gitu? Sini gue jelasin dengan bahasa bayi. Karena kalau lu bukan bayi, lu nggak bakal ngerti ini cerita sebenarnya mau apa. Intinya begini ya. Intinya kita lupakan unsur isekai donya itu. Intinya begini. Ada karakter nih, emosian. Istilahnya, anggaplah ini karakter tuh kayak karakter sampingan yang ada di sekitarnya MC. Ada karakter emosian, problematik, tukang bikin masalah, hampir dikeluarkan dari sekolah. Dan yang memicu konflik di season 1 ini karena karakter ini mencuri. Tolong dicatat, mencuri kue dari karakter yang kita anggap sebagai villain di season 1 ini. Karakter problematik, emosian, hampir dikeluarin dari sekolah, mencuri kue dari villain di arc ini. Villain itu marah gara-gara kuenya dicuri, gara-gara laki-laki problematik ini melanggar aturan. Marah tuh, dihukum tuh laki-laki tuh, tidak boleh pakai sihir, dipasang tuh kalung di lehernya. Itu si laki-laki pencuri, tolong dicatat, dia mencuri kue ya. Laki-laki pencuri ini emosi, kabur dia. Saya tidak mau lagi tinggal di asrama ini. Aku pengen tinggal di asramanya si MC. Oke, MC yang ngomong, sebaiknya kamu minta maaf ke si villain itu. Kita sebut saja dia villain. Ke si villain itu. Aku tidak mau minta maaf. Sudah, aku minta maaf saja. Aku paksa. Oke, aku mau tidak mau aku harus minta maaf. Datang dia tuh ke tempatnya si villain. Datang bersama dengan MC karena dipaksa sama MC. Sampai di sana ketemu dengan, anggap aja, tukang kebun. Ada tukang kebun lagi ngecat mawar biar jadi merah. Tukang kebun. Dia ngeliat tuh MC dengan si pencuri itu. Kau ngapain ke sini? Sudah, sini kalian bantu aku dulu ngecat ini mawar merah. Oke, ikut tuh ngecat mawar merah. Tidak cukup 10 detik mereka ngecat mawar merah. Orang yang sama yang ngajak mereka buat ngecat mawar merah ngomong, kau sudah melanggar aturan, keluar kamu dari asrama ini. Maksudmu apa? Maksud kau apa? Hei, Sawit, apa maksud kau? Untuk apa kau suruh dia buat bantu ngecat mawar? Kalau nggak sampai 10 detik kemudian kau usir. Ini cerita apa? Astagfirullahaladzim. Ini cerita apa? Ini kalau bukan isekai, udah gue buang jauh-jauh ini. Tidak akan gue sentuh nih anime. Apa? Coba pikirkan secara logika. Pikirkan di mana letak sawitnya. Sudah nih, selesai. Aku tidak bisa minta maaf ke si villain. Gimana ya? Ada aturan. Kalau kamu mencuri, maka kamu harus mengganti apa yang kamu curi. Oke, aku akan ngebuat kue baru untuk mengganti kue yang telah aku curi. Pergi dia ketemu sama karakter baru, tukang bikin kue. Tidak usah pedulikan namanya, anggap saya tukang bikin kue. Ketemu dia.
dengan tukang bikin kue. So itu tukang bikin kue itu mereka minta tolong ke si tukang bikin kue ini. Bro, bikinkan buat kue dong, biar gue bisa ganti kue yang udah gue curi dari si villain. Oke, saya bikin kue. Sudah nih, kue jadi segala macam. Ketemuan nih sama si villain. Misi bos, aku mau minta maaf, ini kue yang kemarin aku curi sebagai gantinya. Si villain marah. Siapa suruh kamu ngebawa kue ini di acara seperti ini? Ini melanggar aturan. Aku marah. Gara-gara itu si villain tiba-tiba berubah jadi penjahat. Di mana letak sawitnya? Ini cerita apa? Ini cerita apa? Nah, oke, jadi penjahat nih. Jadi penjahat. Si villain ini jadi penjahat. Nyerang tuh semua anak asrama. Tak pada pingsan segala macam. Baru di sana, di tempat yang sama, ada tuh yang kita anggap aja kepala sekolah. Kepala sekolah ini ada di sana, tidak ngapa-ngapain. Di saat si villain ini berubah jadi monster dan nyerang semua anggota muridnya. Nggak ngapa-ngapain, cuma ngomong, awas, jangan pakai sihir itu. Ini apa? Jangan. Giliran dia berubah jadi monster, si kepala sekolah ngomong, bisa-bisanya aku membiarkan seorang muridku berubah menjadi monster tepat di hadapan mataku. Di mana letak sawitnya? Saya justru yang mau nanya itu ke kau, kepala sekolah. Itu ada sekitar 10 menit lebih, dia tuh sempat marah-marah, sudah kelihatan tanda-tandanya. Kau ngapain? Tidak ngapa-ngapain. Di mana letak sawitnya? Coba dipikirkan. Dia ngomong, bisa-bisanya aku membiarkan murid tepat di hadapan mataku. Oh my god, astaga. Oke, si villain ini ngamuk jadi monster. Akhirnya MC dengan semua teman-temannya mencoba untuk melawan si villain. Terus kepala sekolahnya ngomong nih, yang harusnya kepala sekolahnya paling jago dong. Kepala sekolah nih, kepala sekolah sihir, harusnya paling jago, paling berpengalaman soal sihir. Dia ngomong kayak gini nih, oke, kalau begitu kalian semua tahan dia, biar aku yang mengevakuasi semua siswa-siswa yang terluka. Kalian bertahan saja sampai aku selesai mengevakuasi mereka. Kepala sekolah yang harusnya paling berpengalaman soal sihir, paling jago, paling kuat, ngomong begitu ke 5 orang. 2 orang kelas 3, 3 orang siswa baru. Siswa baru nggak sampai seminggu gabung sekolah. Ngomong begitu. Di mana letak sawitnya? Dia harusnya yang paling kuat, dia paling berpengalaman. Harusnya dia dong yang nahan itu si villain. Terus ini 3 siswa baru itu yang harusnya ngeevakuasi murid-murid. Coba, di mana otaknya itu? Sawitnya ditaruh di mana? Ini anime apa? Ini kalau bukan isekai, buang aja jauh-jauh. Cerita apa ini? Lu pikir tuh kepala sekolah. Kepala sekolahnya mau bertahanlah. Kalian bertahan sampai aku selesai mengevakuasi mereka. Baru dia sendirian lagi evakuasi coba. Padahal kalau itu 3 bocah ini yang siswa baru disuruh evakuasi, harusnya lebih cepat dong daripada si kepala sekolah. Dan kalian tahu apa? Sampai ending kepala sekolahnya gak ngapa-ngapain, belum sempat balik, villainnya sudah kalah. Ini artinya apa teman-teman? Iya betul, kepala sekolah makan gaji buta. Ini adalah isekai dengan cerita paling absolut sinema. Hanya orang ber-IQ 5344 yang bisa bikin cerita kayak begini. Oke, belum selesai nih. Ini kita masih balik lagi ke itu, ngomongin si pencuri sama villain. Alasan kenapa villain ini jadi monster gara-gara di roasting tuh sama si pencuri. Di roasting, kamu nih kayak bayi dan segala macam bla 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 bla, pret lah. Ngamuk dia tuh jadi monster. Wah. Setelah itu si villain ini dikalahin nih sama teman-temannya si MC. Kalah. Si villain sadar, baru dia ngomong ke si pencuri, aku minta maaf. Aku minta maaf ya karena tadi sudah melukai kamu. Si pencuri ngomong, minta maaf? Aku tidak akan memaafkanmu. Aku begitu saja. Aku tidak terima minta maafmu. Sedikit lagi aku ulang tahun. Nanti kamu kasih hadiah ke aku, baru aku maafin di sana. Hei. Ada sesuatu logika yang sepertinya ketinggalan. Ada sawit yang belum tumbuh di sini. Pencuri. Si pencuri ngomong ke si villain. Dia tidak mau memaafkan si villain. Padahal ini semua masalah bermula gara-gara si pencuri. Hei. Coba dipikirkan itu. Coba. Di mana coba itu letak otak? Siapa yang bikin ini cerita? Siapa coba? Astagfirullah. Ini cerita anime apa? Dan mau tahu apa yang lucu? Sampai season 1 tamat, si pencuri masih belum minta maaf. Aduh, cerita apa?
Kalau dibandingkan sama Shin Kanomi bagusan mana? Ya Shin Kanomi lah, cowok. Shin Kanomi itu segoblok-gobloknya. Emang goblok gitu. Emang goblok saja animenya. Ini sudah bukan goblok. Ini nggak masuk logika ini. Dan ini baru season 1. Aduh, kalau gue liat ceritanya ya, ini kayak itu ada seasonnya lebih dari 1 tuh. Jadi kayak tiap asrama tuh ada ceritanya. Baru lu tahu ada berapa asrama? 7. Jadi ada potensi. Ini anime 7 season. Lu bayangkan 7 season dengan cerita seabsurd sinema kayak begini. Siapa yang mau? Maka ini gue bingung. Target audiensnya siapa, Cok? Orang dewasa tidak mungkin nonton anime beginian. Ini otak. Ini anime ceritanya di mana? Anak kecil. Masa anak kecil mau nonton beginian? Mending lu nonton Naruto atau Boruto mending lu nonton daripada beginian. Mending lu hina-hina tuh Hiruzen daripada lu nonton beginian. Astaga. Nggak bener. Nggak jelas. Baru lu mau tahu sesuatu yang luar biasa dari ini anime. Si villainnya kalah sama MC. MC-nya kekuatannya apa? Nggak ada. Cuma bisa kendo doang yang begini. Itu doang kekuatannya. Bisa ngalahin MC. Dia kepikiran tuh. Dia kan bawa baju kendonya tuh ke isekai kan. Sepertinya aku bisa menggunakan baju kendoku untuk menyerang lurus. Saya tidak belok-belok. Lurus dia maju lurus menghadapi si villain itu. Dia pakai tuh baju kendonya full. Si villain keluarin tuh tombak dari sihir segala macam, pokoknya benda-benda sihir nyerang MC tidak tembus. MC-nya bahkan tidak bergeming. Lu lihat tuh baju kendonya bukan anti peluru lagi, bro, anti magic. Baju kendo yang dia bawa tiba-tiba out of nowhere jadi artefak. Terus MC, lu mau tahu MC kalahnya gimana? Sekali pukul dengan pedang kendonya MC. Sekali pukul, bro. Itu di situ ada 5 karakter. 4-nya bisa pakai sihir, satunya cuma MC. 4 orang pakai sihir nyerang si villain, tidak ada efek. Sekali dipukul dengan kendonya MC, tak, pica, aku kalah. Biji sawit. Aduh. Cerita apa ini? Aduh, gue pas nonton ini anime apa coba? Mana ini jadi anime penutup maraton buat anime isekai tahun lalu loh. Gue tuh udah sengaja ngatur nih posisi anime yang pengen gue maraton kan. Gue pengen taruh Isekai Mappa sebagai anime isekai terakhir yang gue maraton tahun kemarin. Biar maraton gue ditutup dengan wah keindahan, anime visual yang bagus, makanan-makanan yang enak, cerita yang menenangkan hati. Setelah gue kelar itu nonton tuh anime Isekai Mappa, gue baru ingat, oh iya ada isekai Disney, aku forget. Ya udah gue coba nonton deh, mau tidak mau sebagai penutup. Begini ceritanya. Astagfirullahalazim. Ini nih efek-efek kebanyakan nyawit ya begini nih. Masalahnya gini, di musim kemarin fall 2025 ada 2 cerita isekai yang ceritanya aneh. Isekai Assassin. Itu aneh banget ceritanya tuh. Aneh sekali. Salah satu yang aneh dari Isekai Assassin, ini ada karakter heroinnya nih. Ini MC-nya Assassin. Si heroinnya cerita tuh ke MC kita yang Assassin. Aku adik perempuanku itu berkhianat. Dia mencoba untuk membunuhku. Tapi ketika aku dikejar dan hampir dibunuh, aku jatuh dari jurang. Dan ketika sadar, aku sudah berada tepat di hadapanmu. Si MC-nya ngomong, oh begitu ya. Kalau begitu coba kamu bicara baik-baik dengan adikmu. Soalnya aku tahu rasanya punya adik karena aku juga punya adik perempuan. Biji sawit, adik perempuan. Iya, kau betul punya adik perempuan. Tapi adik perempuanmu tidak mau bunuh kau. Ini si heroinnya mau dibunuh sama adik perempuannya. Dia ngomong, coba bicara baik-baik. Ini ceritanya kok aneh sekali. Astagfirullah. Gue pikir Isekai Assassin itu sudah isekai paling aneh tuh di musim ini. Ternyata ada Isekai Disney yang lebih nyawit. Astaga, ternyata ada yang lebih nggak make sense. Jadi gitu ya guys ya. Kalau lo mau menguji otak kalian, menguji kewarasan kalian, coba nonton Isekai Disney. Judulnya Twisted Wonderland, apalah tidak jelas lah. 8 episode doang, dijamin tidak worth it. Sayangi waktumu, itu aja lah. Emosi gue tuh bahas. Sumpah, udah jelas tuh anime. Kirain tuh anime buat cewek. Nggak. Ini Isekai Disney bukan buat cewek. Meskipun semua karakternya laki-laki ya. Ini bukan anime buat cewek. Ini anime buat orang yang nggak punya otak. Terlepas dari itu cewek atau cowok, kalau lu nggak punya otak nonton nih anime ini, bisa lu nikmati itu pasti. Tapi kalau lu punya otak sedikit saja, kalau lu bisa mikir sedikit saja, lu punya rasionalitas sedikit aja, lu bakal bilang ini cerita apa? Ya itu dia, Isekai Disney. Itu aja lah. Bagus sekali Isekai Disney. Wah, saya bahagia menutup tahun 2025 maratonnya dengan Isekai Disney. Ini Isekai paling bagus dong harusnya. Disney bawa nama besar. Ini the best. Ya udah itu aja. Bye-bye.